Halo, selamat pagi kawan-kawanku semua. Pagi yang cerah ini, semoga kawan-kawan sehat semua lah, sehat selalu lah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mau coba bahas lanjutan dari buku ini di chapter 3 dan 4. Di chapter 3 itu bunyinya sembunyikan niat Anda, itu di chapter ketiga. Dan di chapter keempat itu bunyinya senantiasalah berbicara lebih sedikit dari yang diperlukan. Itu di chapter 3 dan 4. Saya coba jelaskan secara singkat menurut apa yang saya pahami di chapter 3 dan 4. Chapter 3 itu ini dia. Sembunyikanlah niat Anda. Itu di chapter ketiga, hukum ketiga ini dia. Sembunyikan niat Anda. Dia bicara, buatlah orang lain kehilangan keseimbangan dan tetap berada pada dalam kegelapan karena tidak pernah mengetahui tujuan dibalik tindakan Anda. Jadi pada poinnya itu tetap dalam keseimbangan, kemudian dalam mencapai tujuan senantiasa kalau bisa jangan sampai terlihat arah geraknya oleh lawan. Lanjutannya, jika mereka tidak tahu apa yang sedang Anda rencanakan, mereka tidak dapat menyiapkan pembelaan. Giring mereka cukup jauh ke jalan yang salah, selubungi mereka dengan tabir asap secukupnya, sehingga pada saat mereka menyadari niat Anda, semuanya sudah terlambat. Jadi ada beberapa cerita dari Baltasar Gracian pada tahun 1601 sampai 1658. Jadi potongannya dia bicara, ini sebetulnya kurang baik juga sih untuk ditiru. Jadi poinnya itu, jangan menjadi orang yang berbuat curang. Meskipun mustahil untuk hidup sekarang ini tanpa menjadi orang seperti itu. Biarkan kelicikan terbesar Anda tersimpan untuk menutupi apa yang tampak seperti kelicikan. Baltasar Gracian, 1601 sampai 1659. Jadi kalau bisa, ketika memang kawan-kawan punya satu misi besar, jangan sampai orang lain tahu misi Anda ini, tujuan ke depan itu seperti apa. Jangan terlalu diutarakan secara gamblang lah. Karena memang kalau diutarakan secara gamblang itu artinya mudah terbaca oleh lawan nanti ke depannya. Jadikanlah itu poin-poin pengecoh orang lain sehingga orang bisa menafsirkannya Anda tidak serius dalam satu hal. Pada poinnya sih itu yang sembunyikan niat Anda. Jadi secara otoritas Anda harus memegang kendali penuh, sehingga Anda tahu apa hal yang akan dilakukan secara terarah, sehingga secara matematis tujuan Anda ini bisa mencapai yang Anda inginkan. Itu mengenai chapter ketiga. Secara garis besar yang saya tangkap itu seperti itu. Nih di chapter keempat nih, menarik nih. Senantiasalah berbicara lebih sedikit dari yang diperlukan. Itu dia.
chapter keempat. Cerita chapter keempat ini menarik sih. Dari ceritanya Little Brown Book of Anecdotes Clifton Fadiman, edisi ke 1985. Jadi di chapter keempat ini berbicara lebih sedikit. Poinnya itu secara garis besar. Jadi ada beberapa cerita yang disampaikan oleh penulis di chapter keempat ini. Jadi dia cerita tuh banyak orang sebetulnya haus akan validasi ketika dalam beberapa forum selalu ingin terlihat paling wow atau paling paham lah akan satu hal. Makanya di chapter keempat ini dia berbicaralah lebih sedikit. Berbicara lebih sedikit dalam arti ya kalau memang tidak diperlukan ya tidak perlu menyampaikan hal-hal yang memang dirasa nggak perlu lah. Jadi ceritanya itu ada salah satu seniman, ya mungkin cukup familiar lah seniman ini. Seniman ini adalah Andy Warhol. Andy Warhol tuh yang kalau kawan-kawan tahu logo terkenalnya salah satunya kaleng botol apa sih, pis gitulah, dia kayak kacang polong, kaleng, dan satu lagi gambar pisang banana. Andy Warhol. Jadi dalam beberapa kesempatan Andy Warhol ini ketika selalu ditanya oleh pers atau media dalam beberapa pameran seninya, dia itu jarang sekali berbicara terang-terangan. Sangat jarang. Sehingga dalam cerita ini bicara Andy Warhol itu ketika konversi pers, dia itu ngasih pertanyaan dan pernyataan, memberikan pernyataan atau jawaban kepada media yang sifatnya memang abu-abu, abstrak atau ngambang lah. Ini menyebabkan media menjadi multitafsir dengan pandangan-pandangan Andy Warhol ini. Jadi Andy Warhol nggak mengungkapkan maksud sesungguhnya dalam beberapa pameran atau lukisan. Jadi ketika konversi pers, dia itu dikasih jawaban ngambang aja. Maka dengan jawaban ngambang ini, ketika media menerka-nerka, maka semakin sukses lah itu tujuan Andy Warhol di sana. Karena dia nggak mengungkapkan niat sejujurnya lah. Jadi pers atau media ini semakin naik jadinya nih nama Andy Warhol ketika dia bicara salah satu pameran dalam lukisannya. Dia nggak bicara seutuhnya lah atau sejujurnya. Jadi ya memang Andy Warhol ini biarkan aja media yang menafsirkan menjadi pernyataan yang ngambang atau tidak tepat lah. Jadi poinnya di chapter keempat itu bicara itu dia. Jadi kutipannya Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519. Tiram terbuka sempurna saat bulan purnama. Dan saat kepiting melihatnya, ia melemparkan sepotong karang atau rumput laut ke dalamnya sehingga tiram tidak dapat menutup kembali yang menyajikan dagingnya kepada kepiting. Begitulah nasib orang yang terlalu banyak membuka mulut dan
Dengan demikian menyerahlah dirinya pada belas kasih pendengarnya. Jadi poinnya itu potongan cerita Andy Warhol. Ya sebetulnya ada beberapa cerita potongan lain sih. Mulai dari Winter Place, terus seorang utusan Winter Place yang berkesinambungan dengan cerita Nicholas I. Mungkin cukup segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya coba kita bahas di chapter ke-5 ataupun chapter ke-6 lah. Selamat menunaikan aktivitas dan jangan lupa ngeteh atau ngopi. Tapi gua nggak ngeteh atau ngopi sih, minum coconut water gua pagi ini, air kelapa. Thank you buat semuanya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.